Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun 2022 ini engkau tentu mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Saya tidak tahu sudah berapa banyak air matamu mengalir di tahun 2021. Engkau mengalami banyak keadaan-keadaan yang tidak seperti yang kau harapkan. Tetapi saya mengatakan kepada saudara bahwa kita punya Tuhan yang baik. Engkau ada dalam rancangan Tuhan. Engkau memiliki masa depan yang cerah. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tetapi orang yang berharap dan berlindung di bawah kepak sayap Tuhan, mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka dijaga, dipelihara, dinaungi dan diberkati oleh Tuhan. Taruh pengharapanmu setinggi-tingginya kepada Allah. Dan tidak ada satupun yang dapat mengganggumu, menghalangimu. Bahkan tidak ada satupun yang membuat engkau akan bersedih hati. Karena Tuhan ada di depanmu. Karena Yesus Kristus adalah gembala yang baik akan memperhatikan kita. Kalau kau menaruh kepada Dia, maka berharap juga untuk mendengarkan nasihatnya. Dengarlah firman Tuhan hari ini dengan baik-baik. Maka seluruh berkat yang dijanjikan Tuhan itu, engkau dan saya akan terima. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah-Mu, sehingga hari ini kami bisa memasuki di tahun 2022, hari yang kedua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengintrospeksi diri kami. Kami mau memeriksa hati kami, tingkah laku perbuatan kami ke dalam. Karena kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak yang memberontak kepada Allah, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami mau mengalami hal-hal yang lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan setiap permohonan, doa, dan segala hal yang ingin kami capai di tahun 2022 ini, kami percaya Allah akan mendahului kami. Kami akan melihat kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Kami akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Dan kami mau belajar setia kepada Allah. Terima kasih Bapak, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah sebab kami siap untuk menerima firman Tuhan, untuk memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, semua orang hari-hari ini ada orang yang bersuka cita karena bisa melewati tahun 2021 dengan lolos gitu ya. Tapi ada loh, pada tanggal 31 kemarin ya, tinggal beberapa jam lagi meninggal. Dia tidak bisa melewati tahun yang baru ya. Tapi kita semua bersyukur hari ini saya lihat kita sehat-sehat saja dan semakin diberkati Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang bahasa air mata. Biasanya kalau awal tahun orang selalu bergembira gitu kan. Pas lagi jam 12 malam gitu ya, semua orang langsung oh hore gitu kan. Anak saya Loren bilang, "Pak, udah tanggal 1, selamat tahun baru." Langsung saya dipeluk gitu ya. Ekspresi orang berbeda-beda ya. Dekat rumah kami itu mereka merayakan dengan minuman keras gitu ya. Mereka dangdutan di situ, gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana penyambutan saudara terhadap tahun yang baru ini. Ya. Ada orang berdoa, ada orang introspeksi diri, memeriksa hati ke dalam gitu ya. Apapun itu, tetapi saya mau membahas satu hal, yaitu tentang bahasa air mata. Kadang-kala orang tidak bisa menghindari yang namanya harus menangis gitu ya. Kalau ada anak kecil naik sepeda tiba-tiba jatuh gitu kan, dilihat tangannya sudah terluka, sakit mah, akhirnya dia nangis, nangis gitu kan.
Kalau ada pemuda sudah pacaran 3 tahun, tiba-tiba diputus salah satu, itu kan, yang sepertinya hubungan kita tidak menunjukkan hal-hal yang lebih baik. Saya berharap kamu jangan sakit hati. Kita putus saja. Hari ini mulai menangis masuk ke kamar. Ya, kenapalah hidupku ini? Padahal aku mengasihi dia, mencintai dia. Kenapa kamu harus putus? Dia menangis, gitu kan? Air mata yang kita keluarkan itu karena kesedihan, bisa juga karena sukacita, ya. Kita bisa menangis, ya. Ada menangis dalam hati, terisak-isak, gitu ya. Ada orang menangis histeris, gitu ya. Tetapi setiap tetesan air mata mempunyai cerita tersendiri. Itu bisa disebabkan karena duka cita. Ya, orang yang kita cintai dipanggil Tuhan, gak mungkin kita tidak menangis, ya kan? Seringkali kita terlambat berbuat baik. Waktu masih hidupnya orang yang kita cintai itu, kita gak pernah berbuat baik sama dia. Ya. Tapi setelah meninggal, baru menyesal. Kenapa lah dulu aku jahat sama dia? Kenapa dulu saya tidak pernah berbuat baik sama dia? Ya, kita menangis, kita ingat semua kebaikannya, kita menangis. Ya, ada orang berkata, ya, saya nggak bisa tanpa dia. Ingat semua kebaikannya, semua hal yang dia lakukan dalam hidup saya, memori yang sangat tak terlupakan, gitu ya. Akhirnya menangis. Nah, menangis itu atau mencucurkan air mata ternyata memiliki banyak manfaat. Jadi kalau orang menangis, ya, apalagi menangis karena kehilangan orang yang dicintainya, ya, sampai hari ini, ya, di dalam kesendirian Ibu Fatmi juga dia menangis, ya, dari wajah dan mata yang sembab, gitu ya, bisa kita tahu ada rasa kehilangan luar biasa. Kok di awal tahun ini kok tentang air mata? Saya katakan, awali tahun ini dengan air mata. Nah, air mata seperti apa yang kita harapkan? Sebelum saya membahas lebih dalam lagi, saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa manfaat menangis itu, yang pertama adalah memperbaiki situasi hati. Orang kalau menangis, setelah itu lega enggak? Lega, ya? Ada kelegaan, ya. Bisa jauh akan lebih baik keadaannya. Yang kedua, menangis itu akan menjaga dan melindungi mata. Kalau mata kita ini sudah mulai berat, gitu, ya, butuh engkau menangis, ya. Kalau dengan air mata yang mengalir itu akan membersihkan mata dari kotoran. Dan yang lebih luar biasa lagi, menurut penelitian, mata kita ini tambah tajam, fokus melihatnya kalau kita sering menangis. Ya. Kalau orang yang sering menangis, jarang pakai kacamata. Bukan ngomongin si Eva yang pakai kacamata. Karena matanya bersih, matanya bening. Proses ini dari sudut kesehatan dulu kita lihat, ya. Orang yang sering menangis itu hatinya baik, tetapi juga matanya berbinar-binar, bersih. Saya di umur 51 tahun, tanggal 11 Januari, saya kasih tahu ulang tahun saya. Siapa tahu ada yang menyiapkan kado, kan? Ya, supaya saya kasih tahu duluan, kan nanya lagi gitu, kapan sih Pak Pendeta ulang tahun? Saya kasih tahu tanggal 11 Januari. Kalau nggak ada yang ngasih juga nggak apa-apa. Kalau nggak ngasih keterlaluan. Maksudnya apa gitu? Jadi yang pertama, mata kita itu bisa bersih, bersinar, ya. Saya ini umur 51 masih bisa membaca Alkitab ini tanpa bantuan kacamata, masih jelas. Berarti matanya bagus. Saudara tahu kenapa? Hanya saya sering menangis. Saya sering menangis loh. Orang berkata begini, kok cowok menangis sih? Alay, gitu kan? Ya, kita akan lihat, ya, bahwa menangis itu
sesuatu yang baik bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, membantu membersihkan hidung. Kenapa kalau orang lagi menangis suka ada cairan di hidung gitu kan? Padahal tadinya enggak, air mata menangis tiba-tiba ingus gitu. Jadi hidung saudara dibersihkan, nggak ada sumbatan-sumbatan, sehingga bisa acung gitu ya, dilap dibuang, ya. Ternyata bagus juga. Karena kalau saudara bersihkan hidung ke dokter itu mahal. Ada alat khusus pengobatannya itu mahal ternyata. Hanya membersihkan hidung tersumbat sampai ke dalam sini gitu kan. Terus juga menangis juga bisa memperbaiki hubungan yang rusak. Kalau saudara benci sama seseorang, saudara merasa dijulimi oleh orang, kalau saudara menangis, apalagi menangis dari Tuhan, saudara bisa memaafkan orang itu. Ya. Sifat memaafkan itu adalah ketika seseorang bisa meluapkan perasaannya dia lewat air mata. Dan ketika dia menangis, bukan cuma hanya mata, hidung, yang paling kuat adalah hati ini, gitu kan? Dan terjadi kelegaan di situ. Jadi bisa menciptakan ikatan emosional yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, menurunkan tingkat stres yang berat. Kalau saudara lagi berat, punya pergumulan, nggak sanggup lagi, saudara bisa berdoa dengan menangis di kaki Tuhan. Begitu selesai saudara berdoa, ya, maka kita akan lega. Stres kita itu menurun drastis. Kita bisa berpikir sehat. Kita bisa menggunakan logika kita itu dengan logika yang benar. Kenapa saudaraku? Stres kita sudah distabilkan. Nah, itu sebabnya hari ini sebelum kita mencapai meraih segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, mari kita memandang bahwa menangis di kaki Tuhan itu adalah salah satu metode yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat 8 berkata, ya, ada seorang raja bernama Daud, seorang raja yang suka menangis di kaki Tuhan. Ya. Dikatakan firman Tuhan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Seorang raja kelihatan gagah perkasa. Daud itu seorang pahlawan dalam dunia perang. Kalau dia berhadapan dengan orang-orang Filistin, dia tidak sungkan-sungkan untuk membunuh musuhnya dan membinasakan. Walaupun jumlah mereka itu sedikit, musuhnya lebih banyak, tetapi seorang Daud, seorang pemberani yang gagah perkasa, dia bisa memenangkan peperangan itu, saudara. Tetapi begitu berurusan, perhatikan Bapak Ibu, ketika Daud berurusan dengan Tuhan, waktu dia menyembah Tuhan, waktu dia mengangkat tangan, dia tidak bisa menahan air matanya. Dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Apa artinya? Allah senang dengan orang kalau ketika berdoa kepada Allah dengan kesungguhan hati. Coba saudara cross check sepanjang tahun 2021. Ketika saudara menangis karena apa? Apakah saudara menangis karena saudara sujud di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi, aku tidak mampu Tuhan, apalagi yang harus kulakukan, aku butuh uluran tanganmu. Saudara menangis dengan sungguh-sungguh, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Daud ketika dia menghadapi kesulitan dalam hidup, dia datang di kaki Tuhan. Dia curahkan isi hatinya. Dia bicara dengan Allah.
Dikatakan engkau menghitung ya setiap sengsaraku dan air mataku. Air matamu, saudaraku, air mata kita. Ketika kita sedang berdoa menyembah Allah, itu Tuhan taruh di kirbatnya. Air matamu itu berharga di mata Allah. Kalau kau menangis gara-gara kesal, marah, itu tidak dihargai Tuhan, amin. Tetapi kalau kau berdoa buat orang lain, berdoa kepada Allah karena kau merasa sesak di dada, maka sesungguhnya Tuhan akan mendengar dari surga doa-doa itu. Ada banyak belakangan ini orang tidak bisa lagi berdoa dengan hati yang hancur. Berdoa itu hanya sebuah kalimat-kalimat biasa. Saya bilang sama orang-orang yang ada di rumah saya, kalau engkau beribadah 2 pagi hanya sekedar, rugi saudara. Akan ada banyak hal yang kita mengalami kehilangan kalau sekedar doa biasa. Kalau kalian berpikir begini ya, kenapa lah Tuhan izinkan hal-hal yang berat terjadi dalam hidup kita? Padahal kita ini anak-anaknya gitu kan. Saya baru mulai menyelidiki dan menyadari bahwa Tuhan izinkan keadaan yang berat itu kita hadapi supaya kita bisa menangis di kaki Tuhan. Karena orang yang hancur hati, orang yang menangis di kaki Tuhan, dia lebih respon terhadap firman Allah. Saudara dengan hati yang hancur menyembah Allah, bacalah Alkitab. Maka ayat-ayat yang saudara baca itu sepertinya ayat-ayat yang begitu engkau butuhkan. Oh ini dia, ini firman yang dahsyat yang menyentuh hati saya. Tapi orang yang jarang menangis di kaki Tuhan, begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan terlewatkan begitu saja, tidak masuk dalam hati, tidak menyentuh. Sehingga saya lihat banyak orang, termasuk saya. Kalau saya sudah penat, lelah, capek, saudara, saya masuk ke kamar, saya ambil gitar, saya mulai menyembah Tuhan. Yang pertama saya ingat adalah sebagai batu peringatan buat saya. Waktu saya sekarat di rumah sakit tahun 2011, itu selalu titik balik untuk saya mengingat akan kasih Tuhan. Kalau aku boleh hidup hari ini oleh karena anugerah-Mu. 4 hari saya koma. Orang sudah berkata, berbisik, gak ada harapan lagi nih Pak Sianturi. Ya, sampai ketemu di Yerusalem baru. Udah begitu kalimatnya saudaraku. Tapi ketika istri saya menangis dan dengan hancur hati, istri saya cerita, dia pergi ke kamar mandi. Dia berdoa, Tuhan, aku tidak sanggup hidup tanpa dia, selamatkanlah dia. Istri saya meraung-raung di kamar mandi. Dia berdoa dengan hancur hati. Kenapa yang terjadi? Mujizat terjadi. 4 hari udah koma sudah masuk. Dan hari kelima saya bangun sadar. Saya percaya bukan karena kebaikan saya, tapi ada orang-orang di sekeliling saya menangis berdoa dengan hancur hati. Tuhan beri saya kesempatan itu. Dan itu menjadi sebuah batu peringatan buat saya. Ketika saya mulai merasa kosong, jangan kira kami ini hamba-hamba Tuhan ini semua menyala-nyala terus semangat haleluya puji Tuhan. Kadang-kadang kami juga harus masuk ke dalam lembah, merasa diri kami terbuang, merasa diri kami ini tidak berharga. Ada saatnya kami lemah, tidak mampu. Di titik-titik itulah saya datang kepada Tuhan. Saya menangis, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus berbuat Bapak? Di tengah-tengah kesulitan itu, justru saya merasakan kekuatan dari Tuhan. Amin. Saya mengatakan di tahun 2022, di awal tahun ini, cobalah dengan hati yang hancur datang kepada Allah. Bukan Tuhan tidak peduli. Mungkin kau merasa beban terlalu berat, sudah nggak sanggup lagi. Saudara sudah jenuh, kita tidak tahu lagi bikin apa-apa. Tetapi bagian ini, waktu Daud sedang mengalami kesesakan, dia datang dengan air mata, dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Daud seorang pendoa yang suka menangis di kaki Tuhan.
Di dalam Mazmur pasal 6 ayat 6 berkata, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Daud itu laki-laki, seorang yang gagah perkasa, saudaraku. Tetapi ketika dia berdoa, berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, dia ceritakan bahwa dia menggenangi ranjangnya dengan air mata. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku tidak bisa jalan sendiri. Engkau bela perkaraku Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa disentuh Tuhan, hatimu bisa menangis. Itu menunjukkan bahwa hatimu dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat kepada orang yang hancur hati. Kadang-kadang menghancurkan hati ini tidak mudah. Kadang-kadang kita punya persoalan yang berat sekalipun, bahkan menangis pun tidak mampu lagi. Sehingga yang kita lakukan apa? Pikiran-pikiran kita yang liar itu kita bisa benarkan. Pikiran-pikiran yang salah pun kita bisa katakan itu adalah benar menurut saya. Tapi ketika seseorang hancur hati datang kepada Tuhan, dia menangis, dia membiarkan roh Tuhan menguasai hidupnya, dan dia mengerti tentang kasih karunia Tuhan, dia akan berpikir benar, saudara. Banyak orang tidak sadar kalau dia salah. Tetapi ketika seseorang hancur hati dan menangis di kaki Tuhan, dia sangat mampu mengakui kesalahannya. Amin. Dia berkata, aku salah Tuhan, aku bodoh, kenapa aku ini melakukan itu. Selagi ada kesadaran dalam diri kita untuk insya, selagi ada kesadaran karena Tuhan jamah hati kita, kita bisa menangis di kaki Tuhan karena kesalahan kebodohan kita. Itu menunjukkan bahwa saudara sedang mengalami pemulihan dari Tuhan. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang hebat yang kita kagum dengan segala karya-karyanya, tetapi mereka sangat cengeng sebenarnya di mata Tuhan kalau mereka lagi berdoa. Saya katakan cengeng karena dia suka menangis. Ya, Ayub seorang yang suka menangis. Ayub 16 ayat 16 berkata, mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Saudara, menangis di kaki Tuhan ada sebuah sikap terpuji. Saya beberapa minggu yang lalu gitu ya, kita ibadah, saya nggak tahan apa ya, air mata saya mengalir. Bukan karena masalah dan persoalan yang berat. Saya merasakan hadirat Tuhan kok nangis gitu ya. Saya udah lap-lap terus gitu ya. Saya sudah lap ini, tetapi mengalir terus gitu kan. Karena saya merasakan Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Ketika saya harus menyelesaikan studi itu ya, waktu tesis itu bongkar pasang, saya bilang saya nggak sanggup Tuhan. Ya, istri saya marah-marah, dia bilang, kamu mampu, saya kenal kamu hebat, kamu bisa. Ya. Tapi saya nggak tahu batas-batas kemampuan saya. Saya bilang saya nggak mampu Tuhan, saya nggak sanggup. Tolong saya Tuhan. Waktunya tinggal besok. Besok saya harus serahkan itu, saudara. Dan waktu diperiksa sama dosen pembimbing, aduh gimana ini? Tidak ada waktu lagi. Ini fotokopi 4 supaya diserahkan kepada dosen penguji. Saya nangis. Saya tahu ini belum sempurna, masih banyak yang kekurangannya. Dan besoknya saya harus ujian tesis, saudara. Tapi saya nggak mampu, sepanjang jalan saya nangis. Tuhan, bagaimana aku menghadapi para dosen penguji? Apa yang saya sampaikan? Dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan itu. Saya katakan Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab, di saat-saat tertentu mereka menangis di kaki Tuhan, bahwa mereka mempercayai satu hal, aku kuat karena Tuhan. Di luar Tuhan aku tidak mampu Tuhan. Ayub kita tahu penderitaannya luar biasa. Kalau ditanya yang paling saleh ya dia, yang paling benar di zamannya dia. Dia takut Tuhan, dia hormat Tuhan. Tetapi ketika persoalan datang, sakit penyakit datang, musibah datang, siapa yang bisa menahan itu? Jangan tahan-tahan saudaraku.
Kalau air matamu harus mengalir, biarkan mengalir. Karena di balik air mata kita ini ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kalau kau lagi tidak mampu lagi, sudah blank gitu ya, nggak tahu lagi mau bikin apa. Saya katakan, biarkan Roh Kudus menyentuh hatimu. Engkau boleh menangis, meraung-raung di kaki Tuhan. Dan setelah itu, engkau akan melihat dengan kacamata baru. Ternyata ada berkat yang Tuhan sediakan di sekelilingmu. Kalau saya sudah penat, enggak mudah saudaraku berdoa dengan menangis, enggak mudah. Saya pernah mau menangis enggak bisa, air mata ini enggak ngalir. Ya, saya sedih. Saya berkata sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kejahatan apa yang kulakukan? Saya ingin merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara merasakan hadirat Tuhan, itu jauh lebih hebat. Saudara begitu mengalami kesenangan, kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Saya pernah punya pergumulan yang berat. Saya pribadi yang tahu gitu ya. Rasanya nggak ada lagi pertolongan. Istri di rumah sudah mengeluh, anak-anak mengeluh gitu kan, segala macam. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, nggak ada. Hati saya nggak tersentuh sama sekali. Ya. Saya keluar lagi, saya masuk lagi ke kamar, saya berdoa, menyembah, nggak ada. Sepertinya Roh Tuhan menjauhi saya gitu ya. Apa yang saya lakukan? Ya. Saya mulai menyanyi. Di luar ini menyanyi gitu kan. Tetapi saya mengatakan kepada saudara, waktu saya nyanyikan pujian itu, lagu itu, refnya, ya, baru hati saya tersentuh. Saudara tahu nggak? Saya langsung buru-buru masuk ke kamar, saya teruskan gitu ya. Dan saya hampir 1 jam saya itu di dalam hadirat Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya dikuatkan Tuhan. Saya mengalami kesegaran baru kembali. Saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan ketika itu terjadi saudaraku, begitu banyak pikiran-pikiran yang inspiratif muncul. Setiap hari saya menuliskan di Facebook kata-kata gitu ya. Dan tidak selamanya itu muncul kata-kata yang inspiratif itu. Karena kalau saya juga blank. Begitu saya kirim, apaan sih yang saya tulis ini gitu kan. Saya menggunakan kesempatan-kesempatan yang baik itu ketika kita lagi sukacita dalam Tuhan. Dan menangis adalah sebuah senjata yang baik buat kita untuk kita kembali memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Di dalam perjanjian baru juga di Matius pasal 26 ayat 75 ada seorang murid Tuhan, Petrus ya. Dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apapun peristiwa ya. Petrus karena diingatkan Tuhan ya, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau menyangkal aku. Tapi benar-benar apa yang dikatakan Yesus terjadi. Begitu ayam berkokok 3 kali, baru ditanya orang sama dia. Saya nggak tahu, itu nggak kenal dia ya, menyangkal 3 kali. Benar apa yang dikatakan Yesus kepada dia. Saya nggak tahu saudaraku, apa yang membuat saudara menangis hari-hari ini. Kalau kau menangis untuk kebutuhanmu, Tuhan juga pasti dengar. Tetapi kalau air matamu menangis untuk jiwa-jiwa, ini kelasnya berbeda. Doa dengan hancur hati, doa dengan air mata yang berlinang-linang di hadapan Tuhan, Tuhan dengar saudara. Apa yang harus kita lakukan hari-hari? Kalau saudara sedang mengalami kemunduran, tanda kutip ya, bisnismu tidak lancar, anak-anakmu nakal tambah luar biasa, penghasilanmu menurun, prestasimu menurun, saudara. Upayamu melakukan segala macam tetapi tidak maksimal. Saudara tidak tahu lagi harus bikin apa. Saya katakan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan sentuh hatimu dan engkau mengerti arti air mata. Amin. Engkau bisa menangis di kaki Tuhan. Apakah itu karena persoalan, kadang-kadang Tuhan izinkan supaya saudara juga bisa menangis di kaki Tuhan. Sehingga diizinkan masalah yang berat ya, persoalan yang berat. Tiba-tiba saudara direndahkan orang, kan gak enak kan. Orang kalau direndahkan diapain? Balas kan kejahatan dengan kejahatan, bisa gitu kan.
Tapi kalau kau menangis di kaki Tuhan, engkau bisa mengerti firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Kalau kau menangis di kaki Tuhan, engkau sanggup melakukan ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Kita setiap hari bersentuh dengan banyak orang. Saya bilang kemarin sama abang saya, Bang, 1 tahun ini saya kan mungkin juga ada yang bersalah sama abang. Saya pikir-pikir, apalah kesalahan, nggak pernah ketemu. Kok saya minta maaf gitu ya, siapa tahu ada yang salah dari apa yang kulakukan. Apa ya, nggak pernah bersentuhan, nggak pernah ketemu, teleponan hanya halo doang gitu kan. Kesalahan apa? Ini karena latah ini biasa. Tapi kenapa dengan orang yang bersentuhan dengan kita tahu bahwa kita sering saling menyakiti. Saya dengan Ibu Gembala satu tim, tapi kami juga pernah saling menyakiti. Kakak bisa berpikir negatif kepada saya juga bisa berpikir negatif. Kita ini manusia lemah, nggak sempurna, saudaraku. Saya pernah berdoa buat orang yang saya benci sama dia. Ya, saya benci. Saya berdoa. Dan waktu saya berdoa, rasa saya nggak sanggup mendoakan dia. Tapi ketika hadirat Tuhan menyentuh, Roh Kudus menjamah hati saya bisa menangis mendoakan dia. Saya bilang, Tuhan jamah hatinya, berkati dia, bela dia, buat dia maju imannya. Semua hal yang baik saya doakan lewat mulut saya ini buat dia. Saya mampu mendoakan dia, memaafkan dia, mengampuni dia. Karena apa, saudaraku? Karena hati saya sudah disentuh oleh Tuhan. Sepanjang hatimu tidak merasakan sentuhan Tuhan, saudara tidak bisa menangis di kaki Tuhan. Begitu berat untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu. Setiap minggu kita mendengarkan khotbah di tempat ini. Setiap hari kita baca Alkitab. Saya tahu di sini jemaat senang baca Alkitab, amin. Ya, sudah berapa kali saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Siapa yang sudah 5 kali? Saya dan istri saya sudah mau 7 kali. Kenapa? Ini kekuatan. Ini kekayaan yang paling dalam. Ya, kekayaan intelektual ada di sini. Kekayaan iman ada di sini. Kekayaan apapun. Ini Alkitab ini sumber segalanya. Saudara, menangis itu indah. Asal jangan menangis gara-gara marah. Pernah nggak saudara marah sampai menangis? Karena gondok, kesal. Coba menangis karena saudara butuh Tuhan dengan menangis karena kesal, beda nggak itu? Sepanjang hari itu saudara uring-uringan, nggak ada yang positif. Lewat motor aja saya, kencang banget kau nih motor kau, gila kau nih, gitu kan? Semua jadi orang gila semua di mata kita. Kalau kita lagi marah. Tapi kalau kita bisa menangis karena dijamah Tuhan, yang negatif itu tinggal saudara tambahin, jadi positif. Maka semua hal-hal yang saudara tidak raih tentang hal-hal positif itu di tahun 2021, buang. Amin. Sempatkan hatimu dijamah dan disentuh Tuhan. Saudara akan menjadi orang Kristen yang berbeda. Saudara akan gampang bermurah hati sama orang lain. Ya, berimpati kepada orang lain gampang. Tapi kalau kita sudah jarang menangis di kaki Tuhan, coba yang muncul apa? Kita bangun adalah egosentris. Semua berhubungan dengan saya. Kalau tidak menguntungkan saya, no way. Saudara bisa pakai bahasa Inggris, no way. Ya kan? Kalau tidak bersentuhan dengan keuntungan saya tolak. Tetapi berbeda ketika saudara sudah disentuh Tuhan atau dijamah Tuhan. Saudara bisa lebih sabar. Orang yang suka menangis yang kita perhatikan lebih sabar. Ya, coba kita tanya Pak Pendeta Samuel dulu. Iya Pak, sama. Ya, kalau Samuel itu berdoa dengan berlinang air mata, khotbahnya pun beratap, ya kan? Hamba Tuhan kalau berdoa menangis saudara di kaki Tuhan, nggak ada yang sanggup menahan. Kenapa? Karena hati Tuhan, firman Tuhan itu begitu dekat di hati orang yang hancur hati. Kalau belum pernah menangis di kaki Tuhan, saudaraku, rugi. Ya. Jangan selalu pakai logika semuanya. Kejadian pasal 43 ayat 30.
Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Dia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Kalau saudara teliti, semua tokoh-tokoh Alkitab di saat dia butuh pertolongan Tuhan, mereka menangis. Yusuf ketemu dengan abang-abangnya, dia rindu loh. Dia rindu. Tapi dia harus mengajarkan kebenaran kepada abang-abangnya ini. Saking rindunya, dia nggak mau menangis di depan abang-abangnya kan? Dia cari tempat, dia menangis. Ya. Ada gejolak, nggak ada kebencian sama sekali di hati Yusuf. Untuk menolong saudara, membuang akar kebencian di dalam hatimu, sering-seringlah menangis di kaki Tuhan. Amin. Tuhan akan berikan kelegaan. Rasanya beda, saudaraku. Saya laki-laki dikira orang nggak menangis, ya bodoh amat gitu ya. Kalau saya lagi menangis itu sampai ingus kemana-mana, saudaraku. Bisa lama menangis, dan itu memberikan kelegaan. Siapa tidak kenal tokoh yang bernama Yusuf? Tetapi dia juga ketika mengekspresikan hatinya, kasih sayangnya sama orang yang dicintainya, menangis. Tahun 2022 awali hubunganmu dengan Tuhan, hatimu hancur hati kepada Allah, maka kau akan melihat inspirasi-inspirasi yang dari Tuhan itu. Engkau akan menjadi orang Kristen yang kreatif. Engkau akan menemukan solusi-solusi terbaik dalam hidup. Jangan hanya kelihatan saudara hebat. Lebih baik saudaraku hebat di mata Tuhan. Dan salah satu orang yang hebat di mata Tuhan ketika dia bisa hancur hati di mata Allah. Amin. Saudara yang melayani di sini, pemain musik, para pemimpin pujian, kalau kau sudah lama tidak disentuh Tuhan hatimu tidak pernah lagi menangis kepada Allah, hilang urapan itu. Saya nggak mengerti apa ada hubungan urapan dengan air mata. Tapi ketika seseorang hancur hati datang kepada Tuhan, lihat wajahnya berbinar-binar, walaupun wajahnya bersuhi-suhi gitu ya, tapi karena ada kemuliaan Tuhan tuh. Pak Jenah tuh tambah ganteng aja dia sekarang gitu ya. Pokoknya nggak setuju. Tapi istri saya bilang, oh Pak paling ganteng katanya. Makasih Ma. Saya senang gitu ya kalau istri saya bilang, kamu paling ganteng gitu ya. Padahal gue dikasih sama jutai. Gitu. Saya sadar, tapi pujian istri saya membuat saya, dihargai gitu ya. Anak-anak saya ganteng-ganteng gitu. Pernah dulu saya bawa Cilauren ke tempat kerjaan saya pada saat itu hari Natal. Terus ini anak siapa? Saya bilang anak saya. Hah? Ya, ini anakmu kok bisa cantik katanya. Ini kurang ajar. Iya. Tapi begitu dilihat istri saya, oh pantasan katanya. Enggak kayak bapaknya gitu ya. Aduh. Ya apapun itu, kalau mereka menghina, ampuni kalian. Ya. Saya katakan, air mata kita perlu supaya kita bisa ada di tingkat paling bawah dan Tuhan menguasai kita. Kadang-kadang saudaraku, kita harus sadar, jangan serius hanya tampilan luar, seriuslah tampilan dalam. Amin. Kalau hatimu senang, hancur hati di kaki Tuhan, kau menangis di kaki Tuhan. Kalau kau sudah punya persoalan yang berat, jangan tahan-tahan. Ambil waktu terbaik, masuk ke kamarmu, kau berdoa, minta pengurapan Tuhan, hancur hati, berdoa seperti Daud. Ya, Daud itu kan raja yang hebat, kaya raya, orang yang berhikmat. Salomo juga seorang pendoa yang suka menangis di Tuhan. Tapi kita lihat di sini, saudara, ini menjadi sebuah momentum yang terbaik. Tidak ada masalah yang tidak bisa ditolong Tuhan. Amin. Saudara percaya itu? Ya. Apa yang Bapak Ibu harapkan hari-hari ini di tahun 2022? Apa yang ingin engkau dapatkan dalam hidupmu yang sedang engkau doakan? Saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Amin. Saudara akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduanmu. Kalau engkau datang dengan hati yang hancur kepada Allah, mengerti air mata. Air matamu bukan air mata kesedihan karena kehilangan, tapi juga bisa kau gantikan air matamu karena kedekatanmu dengan Tuhan. Orang yang senang dekat dengan Tuhan,
sampai berkata, aku nggak tahan di dalam hadirat Tuhan. Begitu indah, begitu nikmat, lega gitu ya. Jadi kalau saudara punya persoalan, datanglah di kaki Tuhan, amin. Menangislah di kaki Tuhan. Jangan sungkan-sungkan, jangan tahan-tahan, saudaraku. Engkau mau menangis sejadi-jadinya, silakan. Tetapi hubungan dengan Tuhan semakin lebih indah. Ya. Mazmur 126 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apakah Bapak Ibu ingin meraih sesuatu dalam hidupmu? Pemulihan ekonomi, ingin mengalami pemulihan Tuhan? Kalau dulu pernah diberkati Tuhan, bisa diberkati lebih lagi berlipat kali ganda, amin. Tetapi ayat ini menolong kita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Air matamu berharga, amin. Kalau engkau bisa menangis berdoa dengan cucuran air mata, karena air mata itu nggak bisa dibuat-buat. Kita bisa tahu bedain orang menangis air mata buaya gitu ya, istilah aja itu ya, air mata buaya, menangis di pura-pura. Tapi kalau orang menangis dari hati, kita nggak bisa bohongin. Kalau saudara menangis ya dengan dari hati, entah kenapa saudara kok bisa ikut menangis gitu ya. Kalau ada seseorang kehilangan gitu ya, dia menangis. Aku bersedih hati Tuhan. Dia menangis, saudara ikut menangis nggak? Menangis kan? Kenapa bisa begitu ya? Artinya sebenarnya saudaraku, menangis hancur hati itu juga bisa ditularkan ke orang lain. Dan kalau saudara terbiasa ya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur itu apa? Melakukan yang terbaik. Saudara bekerja, bergiat ya, dengan hati yang sungguh-sungguh hancur hati kepada Allah, saudara mengerjakannya dengan baik, saudara. Saya percaya. Maka janji Tuhan di mana Tuhan katakan akan memulihkan keadaan kami seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah kering, tandus, dialirkan air, ada kesegaran. Seperti itu Tuhan memulihkan kita. Kalau saudara merasakan kekeringan di tahun-tahun 2021, maka kira-kira ketika Tuhan memulihkan saudara, bisa nggak kekeringan itu menjadi aliran air yang mengalir? Amin. Ya, kau bisa dapat beli rumah, bisnismu lancar. Apa yang kau lakukan, kau sukses di tahun ini. Siapa yang mau sukses? Hidupmu lebih baik, amin. Semua kita akan mengalami itu. Tetapi bagian ini jangan pernah hilangkan. Ketika kau datang dengan hati yang hancur, hancurkan hatimu di kaki Tuhan. Nah, kau bisa mengampuni orang lain, saudara akan bisa berpikir kreatif, ya, saudara akan maksimal dalam saudara. Saudara akan bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, karena hatimu dekat dengan Tuhan. Setiap firman yang kau dengar, yang kau sukai, engkau bangga dengan firman Tuhan itu, engkau kejar firman Tuhan itu. Engkau mengandalkan firman Allah. Fondasi hidupmu, berpikirmu, tindakanmu selalu firman Tuhan. Itulah orang-orang yang dekat kepada Allah dengan hati yang langsung. Amin.